Ini kayak gitu. Itu pelajaran kita vektor. Vektor dia punya besaran yang punya nilai dan arah. PTS mau kapan? tes ketika kapan ya, bentar. Masa gue sehari 3 mapel, mati gak sih gue? Lagi sebenarnya kita cari ketika debit F1 hari Kamis. Ih, pas banget hari terakhir. Hari Kamis. Iya, hari terakhir. Nah, yang mat wajib tuh hari Senin. Dan matematika minat barengan sama sejarah. Gila gak sih? Oke, kayak gitu deh. Ini berbicara mengenai vektor-vektor dulu. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya lu udah tahu jenis-jenis vektor dari sini. Maksudnya contoh-contoh materi vektor kelas 10 ini. Dia ini berarti ini berbicara mengenai perpindahan. Jadi kalau misalnya lo masih ingat kan kelas 8 materi perpindahan dan jarak. Ini perpindahan yang pertama. Lalu 15 Newton ke arah kanan. Nah, ini berbicara mengenai gaya. Kayak gitu. Ya. Sudah? Jadi ini pakai Newton-Newtonan kan? Ya, betul sekali. Pakai Pasti itu. ya, itu salah satu contohnya sih, salah satu contoh dari vektor. Itu paling terus kalau gua boleh, ini udah bisa dihapus ya. Sabar. Mending gue foto dulu ya. Walaupun gue udah tahu sih, tapi nggak apa-apa. Biar dibilang rajin. Jangan juga semuanya materi. Nangis gak sih? Berarti sekarang ketemu kimia dong dirimu. Iya. Tapi gue cinta kimia sekarang dulu. Karena gurunya cakep. Ya masih muda gitulah pokoknya. Terus baik banget. Jadi gue seneng. Jadi masuk kayak gitu ya, ini materi vektor buat teman-teman yang mengikuti juga. Ini kelas 10. Tapi Pak, di kelas 8 juga sudah dapat. Ya nggak apa-apa. Lebih bagus. Lihat catatan fisika gue Nggak mau. Teori doang gitu. Niat lagi. Jadi kerjaan gurunya cuma suruh bikin rangkuman PPT. Udah, itu aja. Gue gak ngerti deh sama guru gue. Lalu belajar mikrometer sekrup juga kan? Enggak? Iya. Iya belajar. Dimensi besaran satuan, tapi kalau di sini ada dimensinya. Nantilah itu gampang. Tapi vektor dulu deh. Karena vektor lu yang berbahaya, yang belum dapat. Nah, terus nih boleh gue clear? Ini gue clear ya, ini clear. Kalau sudah, ini biasanya vektor itu karena dia punya arah, lu harus gambar pakai anak panah. Misalnya entah ke kiri gitu. Misal ini misal kayak orang jalan deh ya. Ini misalnya dia jalan ke sini, terus misalnya dia jalan ke atas lagi. Terus kayaknya ini ada soal pernah juga kayak gini. Terus dia begini. Nah, kayak gitu. Itu contohnya sih. Jadi ini dia misalnya gua lari nih 10 meter ke sini. Terus gua lari ke arah barat ya kalau kiri, kalau ke kanan timur. Ini misalnya gua dari sini ke atas 15 meter. Terus gua lari lagi ke timur.
5 meter. Nah, pertanyaannya berapa sih perpindahannya? Ini gua agak jelek. Nah, iya itu. Kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya materi lu sudah dapat di kelas 8. 8. Kayak gitu. Nah, ini kan Kelas 8. pokoknya selama dia yang punya arah, dia Ya. punya arah dan dia punya nilai, itu disebut vektor. Ini kan perpindahannya kan? Kalau lu masih ingat. Ini perpindahan. Nah, ini dia berapa meter gitu. Tapi dia punya arah. Makanya nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti ada dapet soal kayak gini, lu jangan lupa pakai arahnya sih. Dan lu jangan lupa gambar anak panah yang ininya nih. Supaya memperjelas bahwa itu vektor. Sih? Berarti arahnya gimana? Nyari arahnya. Maksudnya ya ini kan kalau misalnya arah kan lu misalnya perpindahannya lu dapat nih misalnya berapa meter. Terus kan nanti ngikutin arah mata angin kan. Ini barat, ke arah ke sini utara, berarti antara barat dan utara apa? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Barat laut. Kayak gitu. Itu arah. Ya. Simple kan? Iya. Berapa meter ke situ? Terus nah, ini gua mau tanya dulu nih, lu matematik udah dapat trigono belum? Udah, oke. Justru trigononya belajar dulu di sini di fisika, karena kalau di mat wajib itu masih bab-bab akhir gitu. Oke, berarti ini masuknya ini dulu nih, lu udah paham sebelum gua clear? Ini selingan aja. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya penguraian vektor. Penguraian vektor itu lu pakai yang namanya tadi. Jadi sebenarnya yang bikin pusing fisika adalah sin cos tangen. Iya. Penguraian vektor. Jadi apa namanya? Penguraian vektor. Jadi nanti di sini ini masih pakai dibilangnya dua sumbu ya. Gue sih bilangnya kalau di matematika itu ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ya ini masuknya nanti. Ini gue boleh begini. Nah, ini jangan sampai terbalik lah ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalnya gue punya vektor ke sini. Berarti lu sudut istimewa sudah paham atau belum? Nilai-nilainya lu paham? Ya, nah, kita akan coba jelaskan ya. Jadi di sini ada misalnya 30 derajat lah ya, gua pakai. Lu butuh gayanya berapa deh? Berapa newton? Silakan. Lu mau berapa nih angkanya biar enak? Berapa ya? Yang enak dulu lah, yang gampang. Oke, 10 deh ya. 10 newton. Penguraian lu harus buat ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi lu buat nanti Fx dan Fy. Ini kan F-nya kan di sini. Nah, ternyata lu harus uraikan ke Fx. Ya, ke sini, ke sumbu. Dia kalau misalnya ke sumbu X nilainya berapa sih? Dia kalau ke sumbu Y nilainya berapa sih? Gitu loh. Nah, itu caranya gimana? Nah, ini yang gue bilang tadi pakai trigonometri. Pakai sin ya,
sin itu dosa kalau dalam bahasa Inggris. Iya. Ya, benar kan? Sin itu dosa ya. Gua biar nggak salah. Nanti tiba-tiba di sini ada orang matematik lagi. Bukan begitu maksudnya. Sorry, gue lupa. F cos theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk. Ya. F cos theta, lalu Fy itu F sin theta. Oh, selalu begitu. Yes. Bentar ya kita foto. Jadi kayak gitu ya guys. Fx dia pakai kosan. Nah, kosan. Ingat aja sih kalau gue x kosan. Y pakai dosa. Udah gitu aja. Jadi kalau mau berdosa lu ke Y. Gitu. Di. Aduh. Ya walaupun nama gue dari Y tapi tidak ini ya. Oke, lanjut. Apa sih tidak jelas gitu. Oke, lanjut. F cos theta lalu F sin theta. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah lu hafal tidak? Lu hafal atau paham sih kalau menurut gue ya? Yang ada nilai sin, nilai cos, nilai tan. Iya. Bentar, ada nih. Nilai 0. Gue lupa 0 berapa aja sih? Sudut istimewa 0, 30. 0, 30. 37. Nah. Iya, 37. 37. Nih, mana sih? 45. 45, iya. 53. 53, 60, 90. 60. 90 emang masuk? 90. Masuk kan? Nah, Benar. Ya, benar. Ya, seperti gue bilang tadi, Fx sama dengan F cos theta, Fy sama dengan F sin theta. Sin. Sin itu yes, itu nantilah, itu masuknya nanti. Itu apa namanya yang demi sami desa itu. Iya. Itu gue tidak menjelaskan di sini sih. Itu jatahnya matematik memang. Oke. Makanya nih gue kalau boleh sharing, zaman gue waktu SMA, gue materi ini nggak bisa gue kuasain. Karena ternyata trigonometri gue dapet di semester 2 untuk matematik. Jadi gue ketemu duluan di sini. Iya. Sin, ini 0, terus ini setengah, bener ya. 37 itu 3/5. Kalau gue masih ingat. Ini setengah akar 2. Ini 4/5 atau 0,8. Ini 60 setengah akar 3. 1. Ya kalau gue ngapal gue gak lulus kuliah dong. Kuliah gue ketemu beginian doang. Iya. Cos dibalik 1 terus. Oh iya. Setengah akar 3, 4/5 dia turun. Ini setengah akar 2 juga. Nilai ini 3/5. Ini setengah. Iya, setengah doang. Ini 0. Untuk sementara pakai itu dulu. Kalau tannya nanti dulu deh ya. Tannya nanti. Oh. Cosnya 60 setengah akar setengah. Oh. Setengah dong, setengah aja. Nggak ada akar-akar, dia nggak ada akar-akar. Buat 3/2 sama setengah akar 3 tuh sama aja. Berapa? Akar 3/2 sama setengah akar 3. Sama. Oh, sama. Iya, lo akar 3/2 gitu kan? Ini kan 1. Iya. Setengah akar 3, sama aja. Oh iya, okay. Benar. Oke, ini sebagai bocoran ya. Ini kelas 9 yang mengikuti live IG ini. Kalian akan ketemu ini nanti di apa jurusan lu? IPA. Jurusan IPA.
Buat yang mau masuk DKV ya, DKV kan sekarang lagi rame tuh. Jurusan DKV kuliah. Desain apa namanya visual gitu. Nah, kalian harus belajar masuk IPA. DKV ketemu fisika nanti soalnya. Gue kayak gue jadi anak biologi aja dah. Ya, ketemu ini dong. Oriza Satipa. Aduh. Seperti itu. Ini kos-kosan ya. Oke, ini bisa gue skip. Sabar. Tadi udah gue foto. Tannya nanti dulu. Tannya ini dikondisikan karena kita nggak paketan nih. Belum paketan. Belum. Oke. Belum. Lanjut. Oke. Ini gue boleh clear. Boleh clear. Oke. Udah. Tadi kan kita dapat F-nya 10 Newton. Theta-nya kita dapat 30. Terus kita jabarkan ke Fx sama dengan kan F cos theta. Berarti F-nya lu dapat 10, cos theta-nya cos 30 itu setengah. Bener tidak? Setengah akar 3, maaf. Maaf ya guys. Setengah akar 3. Berarti kamu dapat 5 akar 3 Newton. Berarti yang tadi nih Fx yang sini nilainya segini. Iya. Fy F sin theta. Sin 30. Berarti 10 kali setengah. 5 Newton. Udah gitu doang. Sombong Belum, banget kan? gitu doang. Gue tahu pasti ini ada yang lebih menantang. Enggak, benar sampai situ doang. Serius sampai situ doang. Kan lu jabarkan. Lu dapet. Maaf ya kalau pakai lu gue ya di sini ya. Ini F. Iya, kalau pakai akun Instagram ini boleh pakai lu gua. Tapi kalau instansi tidak bisa. Aduh, ini ada anak kelas 12 juga nih, ada Kathleen baru masuk. FY. Kayak gitu. Nah, lu kan harus menjelaskan dari F ke FY. Ya, kalau dia nilai ke Y berapa, nilai ke X berapa, itu dijabarkan namanya atau diuraikan. Nah, kita coba kalau misalnya kalau dapat Fx, dapat Fy, terus tiba-tiba harus cari F-nya berapa. Nah, itu gimana? Coba bener nggak kalau kita balik ke F ke sini hasilnya 10. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Oke. Caranya adalah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini kita balik, apakah Fy-nya 10. Oke, Fx-nya lo dapat berapa? 5 akar 3 pangkat 2. Ya. Ditambah 5 kuadrat. Oke. Sama dengan 5 pangkat 2. Ya, betul, Jigo. Berapa? Jigo. 25. Ya. Akar 3 pangkat 2. Berapa? Benar. 25 ya? 3 lah. Hah? Akar 3 pangkat 2 kan 3. Akar 3, iya. Oh, Tambah 5 pangkat 2. Kali 25. Oke, 25. Cepet. 75 tambah 25. Cepet. 10. Balik lagi kan ke sini kan? Iya. Kayak gitu. Jadi ini diuraikan. Ini diuraikan. Kalau ini dikembalikan lagi nih ke sini. Nah, kalau misalnya soalnya nggak dikasih tahu tuh gayanya berapa? Kayak berarti kalau misalnya ini ditanya yang dikasih tahu fx fy-nya. Ya. Baru cara dari ininya ya oke.
Benar. Nih gue ngikutin buku lo doang ini sebenarnya. Sumpah demi apa? Nih ya. Gue gak pernah liat ebook gue demi. Lu buku cuman buat jadi bungkus gorengan sih. Gak enak, serius. Maksudnya kayak Ya lu jangan makan. Kalau lu makan ya kagak enak. Ih, gak gitu. Kalau misalnya PJJ Tapi ada. PPT. Tapi gue menemukan kejanggalan di buku lo. Kenapa tuh? Yang Fisika 2009. Dia tulis di ini latihan 2.1-nya. Nih. Ini buat teman-teman yang dia bilang begini, balok yang cukup berat berada di atas lantai mendatar licin ditarik gaya 400 Newton. Tapi di gambarnya dia tulisnya 100 Newton. Kan pusing pala beta. Nah, itulah. Benar. Oke, sebagai kalian tahu ini saya lagi live IG bersama salah satu. Lu dibilang anak murid juga kagak ya, karena satu partner juga kita. Yoi. Satu teman juga nih. Saya nggak tahu nih hitungannya murid les, teman main, teman hibah juga. Ya, tapi Ya itulah. ya prestasinya cukup membanggakan. Nggak perlu aku sebutkan. Foto dong gua sama pialanya. Jahat banget 3 kali kagak. Aduh, repot deh. Bentar ya. Yang terakhir apa? Yang mana nih? 3-tiganya dong. Demi apa? Debu dong. Yang paling terakhir doang yang nggak debu, yang lainnya debu semua, nggak pernah gue Dulu sih. Kayak gitu, lu udah paham kan jadi? Udah sih, udah. Nah, yang lebih menantang. Yang lebih penantang apaan lebih menantang? Gue ngeliat temen-temen gue yang di sekolah-sekolah swasta tuh kayaknya susah-susah banget, kan gue nangis. Ya, gue harus minta sama tetangga dong. Iya. Jadi nanti lah gue minta sama sekolah tetangga ya. Kepala sekolahnya kenal kok gue. Sekolah tetangga tuh siapa? Bentar, coba gue minta Anet ya. Minta siapa? Anet. Oh ya bisa. Kalau lu minta satu lagi temen lu si Kenas, nggak bakal dikasih. Kenas IPA ya? Kenas IPA. Kenas satu tempat sama gue sekarang. Apa? Sabun. Oke, jadi gitu ya guys. Ini kalau boleh di review. Bentar. Sabar dulu. Pause dulu guys. Ini kalau boleh di review. Ini kalau kita dapat gayanya berapa Newton, terus ini arahnya. Terus kalau misalnya kalian diminta dijabarkan ke Fx dan ke Fy-nya. Seperti itu. Tapi kalau yang ini disuruh nyari resultan ketika kita sudah dapat Fx dan Fy-nya. Seperti itu. Aduh. Oke. Dah. Ya, sudah berlangsung 24 menit ya. Cukup menarik pembicaraan kita. Udah 24 menit. Ya, 25 menit. Ya, kalau lu kan tadi 44 menit. Oh, di situ. Betul. Nih, boleh clear all drawing berarti? Sabar ya udah. Udah, oke. Boleh. Kalau misalnya belum, tinggal gua undo. Setelah materi ini
sebenarnya ini setelah materi ini materi yang sudah lo dapat di kelas 8. Cuman akan kita bahas juga. Iya, betul. Karena setelah ini resultan vektor. Setelah tadi di gambar-gambar. Ya, bener. Enggak. Ya, nantilah itu nanti. Oke, sekarang ada yang namanya resultan. Resultan itu resultan vektor. Ada. Bentar. Oke. Nah, ini resultan vektor. Kalau resultan vektor, ini kalau misalnya lu punya vektor lebih dari satu, terus dicari totalnya berapa. Yang tadi, kalau yang masih sederhananya yang tadi sih yang di awal kita bahas. Yang misalnya lu dapat di sini 10 Newton, terus di sini misalnya lu dorong lagi 25 Newton. Ini masih sangat edet ya. Terus ke sini karena lu sudah dapat di SMP. Emang ada yang belum dapat di SMP? Ya, gue nggak tahu sih, maksudnya di SMP ada metode poligon segala macam sih kalau yang gue lihat di buku ya, di buku yang gue pegang sekarang. Resultan vektor. Nah, caranya ya kalau misalnya dia berlawanan arah dikurang, kalau ini ditambah ya. Kalau ini tambah, kalau ini ya dikurang sama ini nanti. Jadi 10 Newton tambah 25 Newton. Ini kayaknya masih exit lah ya buat. Ini ya udah, mungkin saya ulas lagi. Nah, ini ada partner gue nih, ada Kevin Hamari. Halo Kevin. Nah, ini tinggal kurang. Berarti hasilnya adalah 15 Newton nah ini kayaknya harus ada arahnya. Ke mana ini? Berarti ke kanan. Kayak gitu sih. Kasus-kasusnya biasanya kasus yang kayak gini sama orang tarik tambang, lu masih inget nggak? Tarik tambang. Iya, jadi ini ada tali tambang, terus di sini ada orang satu. Tarik tambang itu biasanya bertiga atau berempat ya, bertiga gitu. Terus di sini dia tarik juga. Ini gue gambarnya, gue bener dah seni budaya gue remet mulu gara-gara gambar gue jelek. Misalnya ke sini total 300 Newton. Terus di sini 400 Newton. Dia arahnya kemana sih gitu? Kan kalau kayak gini berarti dia 100 Newton ke kanan. Karena dia ditariknya lebih besar ke kanan kan. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini kayaknya akan gue masukin YouTube juga sih. Seru kan? Nah, iya deh. Ini cari YouTube dulu aja deh ke gue deh. Nanti biar bisa teman-teman lu belajar kan, kayak gitu. Ya. Ya, gue yang sekarang. Kalau dulu tuh kayak gue kalau misalnya nggak ada ulangan kan nggak pernah belajar ya kalau nggak ada ulangan. Kalau sekarang tuh walaupun nggak ada ulangan kan nggak belajar tuh aku kayak gimana ya? Jadi gue jadinya kayak belajar mulu tiap hari gue nangis. Ya, SMA jangan samain sama SMP lah, nggak bisa. Ini namanya vektor segaris. Ini segaris nih. Ini kan segaris maksudnya dia kiri kanan aja kan. Segaris ya berarti dia linear lah segaris. Itu dulu sih paling. Terus nah nanti ada yang namanya ini udah nih. Ini gua clear lagi deh. Aku clear. Terus satu lagi ada yang dia saling tegak lurus. Jadi misalnya kalau saling tegak lurus gimana sih cara ngitungnya gitu kan.
Ini misalnya gue dapat kayak gini nih. Ini dapat arahnya ke sini sama arahnya ke sini. Yang tadi gue bilang. Kalau misalnya di sini gue dapat, kalau misalnya sini gue dapat 20 gitu. Terus di sini gue dapat berapa yang enak ya? Berapa? 30 aja deh ya, 30 Newton gitu. Ini kan dia saling tegak lurus nih. Tegak lurus, tahu kan tegak lurus? Iya, tahu. Ya, berapa derajat? Tegak lurus 90. Nah, 90 derajat. Tegak lurus itu 90 derajat. Caranya untuk cari si resultan. Nah, untuk cari resultannya berapa sih? Kayak gitu. Resultannya cara carinya adalah tinggal pakai akar. Jadi akar misalnya di sini gue dapet berapa ya, 20 Newton gitu ditambah sama 20 Newton kuadrat ya, 20 Newton kuadrat sama 30 Newton kuadrat. Gitu. Oh iya kan kayak tadi ya. Ya betul. Ya, jadi nanti ke sini 400 ditambah dengan 900 kayak gitu. Ini jadi 1300. Nah, ini pakai cara SMP. Kalau kalian masih ingat, ini berarti 1300 itu 13 kali 100. Berarti 10 akar 13. Begitu. Nah, untuk cari arahnya, gue nggak tahu sih kalau di SMA udah boleh pakai kalkulator saintifik belum ya? Yang harganya berapa puluh ribu ya? Kalau main murah sih. Di HP juga ada. Nah, itulah ya. Untuk cari nilai arahnya, selain resultan dia punya arah dong. Arahnya adalah nilai yang FY dibagi sama FX. Jadi ini lu bagi sama ini. Arahnya. Iya, gitu. benar. Untuk cari arah sih gitu. Oke. Bentar, gua lihat dulu deh. Oh ya, benar. FY dibagi FX. Ya udah, berarti tinggal nanti 20 bagi 30 berarti coret. Hasilnya 2/3. Nah, nilai berarti nanti kalau di kalkulator gini nih tulisannya ARC tan. Masukinnya 2/3 berarti 0,67 ya berarti ya. Berapa derajat sih? Gimana sih? Nggak ngerti. Kalau di kalkulator itu ada arkus tangan. Coba. Kalau di kalkulator ada yang gini nih, tan pangkat min 1. Sabar. Tan pangkat min 1 dari 2/3 gitu. Kalkulator gue di depan lagi. Yang mana? Berarti handphone lu nggak ada. Cuman nilai tangan doang lagi. Adanya sin H, cos H, tan H. Itu beda bukan? Berarti nggak ada. Adanya RAD itu apa? Bukan juga, bukan itu. Nggak ada. Oke, itu nah kan bentuknya harus kayak gini nanti. Nih, yang ada. kayak gitu. Nanti dapatlah berapa derajat gitu. Nanti gue tunjukin deh kalkulator saintifiknya kayak gimana. Ini kalau kayak gitu harus pakai kalkulator. Iya, benar. Karena lu tidak mau. Boleh pakai kalkulator dong. Waktu kapan? SMA. Iya, misalnya kalau kayak gini-gini. Kalau gue tergantung guru sih. Gurunya mengizinkan atau tidak. Karena kalau nilai tangannya masih kayak
misalnya gue dapat tangan 1. Oke, kalau tangan 1 nilai tan kayak gini terus 1 kayak gitu. Lo masih bisa dapat 45 derajat. Karena nilai tangan yang hasilnya 1 kan 45 derajat. Tan 45 derajat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini kan nggak ada di tabelnya 0,66. Makanya pakai kalkulator kayak gitu sih. Oke. Jadi ini udah setengah bab vektor. Gokil ya. Demi apa? Ya. Itu di buku gue. Iya. Habis ini metode jajar genjang, terus metode poligon, metode analisis. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja deh, gue takut. Perkalian vektor nanti. Hah? Perkalian vektor. Kayak matematika ini mah. Oke, terakhir perkalian vektor. Cuman gua akan bahas sampai yang ini dulu deh, sampai yang metode analisis. Clear all drawing ya. Gimana? Oke. Kalau yang metode poligon, metode metode jajar genjang. Kalau metode poligon, metode jajar genjang dulu deh. Kalau metode jajar genjang, misalnya gue punya, misalnya ke sini deh ya. Ini gue gambar ke sini. Terus sama satu lagi, misal kayak gini. Ini gue cari yang simple dulu supaya lu paham sih. Supaya kita semua paham yang ikut di sini. Oke. Di sini kita dapat F1. Di sini kita dapat F2. Anggaplah misalnya dia membentuk di sini 60 deh, 60 derajat. Jadi dia terhadap ini kan sumbu X nih. Dia membentuk sudut 60 derajat. Kayak gitu. F1 sama F2. Nah, kalau kayak gini caranya adalah lu gambar aja. Ini F1 nya kesini. Misal gue dapat F1 ditambah F2 gitu. Misal gue maunya F1 tambah F2 deh. F1 ditambah F2. F1 ditambah F2. Berarti F1 nya ke kanan. Ini F1. Terus F2 kan, karena dia plus maka dia ke sini. Ini sekalian mereview juga sih yang kelas 8. Kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah lu pakai metode jajar genjang nih. Apaan tuh? Metode jajar genjang tidak bisa langsung gambar dari. Oh, sorry, salah. Nah, gua mengakui salah deh. Jadi kalau metode jajar genjang adalah titiknya sama, titik awalnya sama. Ini metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Nah, F2-nya kan dia membentuk sudut 60 derajat gitu terhadap X. Terus di sini adalah F1-nya. Berarti kalau metode jajar genjang adalah lu bikin dulu nih yang sejajar sama F1. Terus yang sejajar sama F2 juga lu buat. Gimana ya gambarnya? Nah, kayak gini misal. Nah, untuk resultannya lo gambar kayak gini. Nih, nggak tahu sih dirimu yang ikut juga masih ingat nggak materi kelas 8 ini? Saya ingat. Terus gimana Kak kalau misalnya
contoh soalnya kayak gimana sih gitu kan. Contoh soalnya kayak gimana, contohnya gini deh. Kok sebentar ya, ini agak lemot handphone saya yang satu ini. Hapus-hapusin dong. Kepenuhan. Ya nggak juga sih. Tapi sumpah setelah sejak PJJ memori HP tuh jadi makin penuh, kesel banget. Isinya dokumen materi semua sama foto-foto materi. Anda curhat. Oke, misal gini ya. Misal contoh, ini contoh aja. Ini contoh soal. Nih. Misalnya gue punya kasus gini. Di tag aja ya biar rapi. Atau nggak usah deh. Oke gini. Jadi misalnya gue naik perahu. Ya, gue naik perahu. Ini ada arus sungai. Arus sungainya ke sini. Itu sekitar 2 meter per second kecepatan arusnya. Lalu gua naik perahu kan. Gua naik perahu tapi gua berjalannya membentuk sudut nih. Membentuk sudut. Dia membentuk sudut nih. Membentuk sudut, misalnya gue membentuk sudut 60 derajat deh ya, karena biar sama. Ya, jadi ini arus sungai nih, ini ada arus sungai 2 meter per second. Nah, gue bawa naik perahu, ya, gue naik perahu. Tapi gue bawanya miring, buat sudut kan, dengan kecepatan 2 meter per second. Kayak gitu. Terus yang jadi pertanyaannya adalah berapa sih resultan F-nya? Resultan F-nya berapa sih? Kayak gitu. Kalau digambar sama ya, ini gue bisa dikatakan ini F1-nya misalnya yang tadi 2 Newton, F2-nya ini yang tadi gue 3 Newton, sorry. 3 meter per second, 2 meter per second, di sini 3 meter per second. Pakai gambarnya kayak gini. Ini resultannya berarti kan ke sini kan? Oke, resultan F-nya berapa sih? Cara nyarinya, cara mencarinya adalah gini. Ini gue nggak tahu gurumu menjelaskan ini atau tidak. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos 60. Allah. Aduh, sakit perut gue. Ada yang sakit perut nih. Atau kalau misalnya mau dibuat jangan langsung 60 dulu. Tapi gue bilang cos theta ya, biar lu paham dulu nih persamaannya kayak gini nih. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Lanjut. Ya tinggal masukin lah. Masukin 2 kuadrat ditambah berapa ya? Ditambah sama F2-nya 3 kuadrat ditambah 2 kali F1-nya dapat 2, F2-nya dapat 3 kali cos 60 derajat. Ya udah masukin lah. Nih tulisin ya. Ini berarti 4 tambah 9 tambah 2. Tadi berarti yang gambar cuma gitu doang kan? Iya, kayak gini nih. 4 tambah 9 tambah 4 kali 3 berapa ya? 12. Ya, 12 cos 60. Nanti berapa sih?
Cos 60 berapa ya cos 60? Setengah. Oke, setengah. Berarti bisa gue coret jadi 6. Bisa gitu. Oh iya bisa ya. Bisa lah. Berarti ini 13 tambah 6. Berarti akar 19. Akar 19 meter per second. Ini sebel nih ngeliat akarnya. Ya, karena tidak bisa dibagi. Sebenarnya yang bikin kesel adalah itu tidak bisa dibagi dan tidak bisa di apa namanya? Enggak bisa diakar sih. Lebih Ini tepatnya. ada soal nih dari Anet dan Naki. Jadi gitu ya. Ini untuk resultannya. Jadi resultannya dulu deh. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak sih. Ngikutin nomor saja kan. Bener. Sebenarnya yang rumus ini yang kita pakai ini adalah penyederhanaan sih. Oh gitu. Ya, ada penyederhanaan. Jadi udah rumus jadi hitungannya. Kalau di buku paket jelasin tuh. Kenapa bisa dapat begitu. Ini ada soal ya. Bentar, kita baca dulu. Lo kirim aja ke sini dah. Biar gue yang baca. Oh, oke. Oke, baik. Oke, kayak gitu lah. Kirimnya ke M3 gua. Yang mana tuh? Yang nomor lama. Oh, nomor yang tadi kan yang pakai PP itu. Bukan. Itu nomor baru. Lah, emang iya? Yang lu pakai kaos biru tuh emang nomor baru? Iya, Smart Friend. Ini apa? Ya, elah. Yang nggak ada PP kan? Yang tidak ada PP. Oke. Gue kangen sekolah di swasta walaupun gue bisa gila. Ya kan? Ah, mantap. Ya, ketahuan dari ringtone gua. Gua tahu nih pakai buku apa dia. Dari soalnya. Apa? Erlangga. Oh, apa? Erlangga. Oh, Nah, sebenarnya kalau lo mau bahas yang mana dulu nih? Yang nomor 1 dulu deh ya, yang tetapkan sumbu X plus X sebagai acuan. Kayak gitu. oh iya. Oke, ini. Boleh. Nih boleh ya, nih gue clear ya. Ini soalnya dari siapa ya tadi? Oh, dari Nake. Ih, enak banget Nake, bukunya Erlangga dong. Ya, gue yang ngasih. Gimana? Tetapkan sumbu X positif sebagai acuan. Maksudnya gini. Yang namanya sumbu itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya, ini bukan sumbu kompor, bukan. Ini bukan. Maksudnya, oh iya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y gitu. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada. Ini kan bentuknya X positif tuh yang ini kan. Ini X negatif. Ini Y positif, ini Y negatif. Oke, yang pertama adalah suruh lukis doang. Lukis perpindahan vektor secara terpisah. Oke, 4
berapa? 4 kilometer pada 0 derajat. Oke, yang pertama yang A adalah 4 kilometer 0 derajat. 4 kilometer 0 derajat. Ya udah, berarti 0 derajatnya dari X plus kan yang ini. Oh iya. Bener kan? Iya. Ya udah, nanti. Iya. Oke, tinggal sekarang skalanya berapa? Dia mintanya skalanya 1. Kan dia minta skala 1 cm sama dengan 1 kilometer. Jadi maksudnya setiap 1 cm dia mewakili 1 kilometer. Nah, berarti tinggal lu bikin berapa senti nih gambarnya. Gambarnya berapa? Ke kanan kan, berarti ke sini kan? 0 derajat. Oke. Berarti nanti tinggal gambar 4 doang, 4 cm. Oh, gitu. Ya kalau emang lu mau bener, kalau emang mau meningkatkan skill, maksudnya ya gue saranin pakai Erlangga sih. Serius. Ya gue masalah. Ya cari. Erlangga ada di Gramet ya? Ada. Oh di Shopee. Aduh. Masa gue udah 2 kali beli pelajaran di Shopee, itu nggak sih? Ada kunci jawabannya nggak? Enggak, ini buku mat wajib gue. Ini nggak ada iniannya. Terus ini harganya berapa ya? Mahal gitu deh, pokoknya gue sedih gitu. Ya, Oke. Lanjut. Yang B 3 km pada 30 derajat. Nah, 3 km. Oke, berarti dia harus buat 3 cm. Jadi kalau misalnya gue bikin gini. Ini sumbu X-nya. Karena di sini nggak ada fitur busur ya. Kalau pakai fitur busur enak nih sebenarnya, dan fitur penggaris. Oke. Nah, lu ambil misalnya titik 0 di sini nih. Berarti gue bikin kayak gini. Itu 4 cm. Ini 3 cm. Berarti ini adalah 3 cm. Nah, yang pertama harus ditentukan adalah sudutnya dulu, 30 derajat. Tidak bisa tidak. Baru nanti di sini baru setelah sudah dapat titik ini, baru nanti kamu bikin 3 cm. Karena 3 kilo kan? Begitu. Oke. Lalu udah itu. Udah itu doang. Terus kalau yang C, udah gitu doang lagi. Yang C dia 3 km membentuk sudut min 60 derajat. Nah, ini nih. Berarti logikanya gini. Logikanya dia posisinya ada di mana nih? Kalau gue lihat di sini ya. Posisinya ada di mana? Gak mungkin di sini kan? Ini gak mungkin kan? Enggak. Karena ini positif semua nih. Berarti ada di sini. Iya. Ada di sini. Iya di situ. Nah, berarti dia 60 derajat kan? Nah, 60 derajatnya dari mana sih? Dari sini nih. Dia membentuk sudut gini. Iya. Jadi berarti yang harus bikin adalah ini titik sumbu X-nya. Tapi dia ke arah kiri. Oh, oke, I see. Kayak gini. Tak. Nah, begitu. Baru nanti di sini
60 derajat. Jadi dia ke arah sini. Seperti itu untuk gambar menggambar. Oke. Oke. Waktu Gue di beli buku Erlangga abis. Iya, betul. Ternyata Naki juga beli sendiri. Karena buku fisika sekolah dia nggak asik, tapi tebel sih. Fisika gue juga tebel. Nggak tebelan biologi. Seperti itu ininya apa? Gue bingung dulu di Jaya gue takutnya nggak dipakai. Kan gue anaknya suka gimana ya, sok beli aja tapi nggak dipakai. Gua aja mau beli nggak kesampean. Salah satu buku mahal kan itu. Matematika wajib, matematika minat. Wajib apa minat ya? Erlangga tuh bagus juga. Tapi kalau memang mau belajar pendalaman sih di situ. Hanya saran ya, ini tidak harus untuk dibeli. Karena aku tidak dibayar Erlangga untuk mempromosikan ini. Iyalah. Nanti orang-orang beli, nanti taunya dari mana gitu, dari Fisika Menyenangkan. Katanya bagus bukunya. Waktu dibuka bukunya pusing semua. Apa? Waktu dibuka bukunya langsung pusing semua. Iya. Terus gue nggak ngerti apa-apa gitu kan, juga gue nggak ngerjain ya kan. Aduh, gue takutnya gitu, beli gak ya gue? Oke, kayak gitu. Jadi ini ngomongin skala utama ini gambar-gambar vektor. Terus seperti biasa nanti kalau nanti dirimu dapat soal misalnya vektor A ditambah vektor B kayak gitu-gitu, suruh gambar. Gue males deh gambar-gambaran gitu. Vektor A ditambah vektor B, nanti pakai poligon bisa, pakai jajar genjang bisa, bebas. Jadi kalau misalnya boleh digambar ya. Nih boleh gambar satu contoh aja. Nih boleh. Karena kalau clear all drawing jadi hilang semua nanti. Oke. Misalnya A tambah B, mau pakai metode, karena tadi kita belajar jajar genjang, sekarang poligon. Tadi kan jajar genjang udah, sekarang poligon. Poligon yang normal kan? Ya, poligon ini bukan merek sepeda, bukan. Oke, kita coba ya. Ini vektor A nih. Vektor A kan ke kanan ya, ke sini ya. Iya. Vektor A ke sini nih. Ini vektor A. Vektor B dia bentuknya seperti ini kan. Ini sebenarnya tidak pakai busur, jadi nggak enak banget sih sebenarnya. Tapi ya no problem ya. Nah kayak gini. Jadi ini bisa ditulis adalah di sini F. Di sini adalah F1, di sini adalah A, kok F1 mulu. Di sini adalah A, vektor A, di sini adalah vektor B. Dia bentuk sudut katanya 30 derajat. Oke, kalau poligon dia gambarnya gini, John. Dia gambarnya gini. Gini nih. Nah, kayak begini. Kayak gini. Ini R-nya. Oke. Ya. Ini R-nya ya. Ya. Itu ini A tambah B. Ya. Ya. Oke. Apakah benar B sama A-nya beda sama A tambah B sama B tambah A beda? Oke, kita coba cek.
Kita draw. Berarti yang kamu harus draw dulu adalah B-nya dulu. B-nya dulu. B-nya dulu. Dia membentuk sudut 30 derajat. Saya sekali lagi minta maaf kalau tidak pakai busur ya, karena sini nggak ada busur, serius. Ya oke? Bisa dimaafkan ya. Oke, kayak gini. Terus habis itu ditambah sama ini lagi kan? Dia kayak gini. Terus habis itu stem, mana sih? Nah, nanti bentuk resultannya, bentuk ininya adalah di sini ditambah, di sini resultannya nih. Nanti untuk perhitungannya, untuk perhitungan apa namanya? Oh, itu kalau B, A. Ya. Gaya gambarnya beda ya. Ini gambarnya beda. Ini B. Ini B, ini A. Ya. Oke, gue ngerti. Oke guys, gue paham guys. Gitu. Oke, gitu aja paling. Cuman nanti kalau misalnya ada yang diralat ya, maksudnya akan dimasukin YouTube dan akan ada ralatan, gua akan kasih tahu. Seperti itu. Gimana? Sudah 1,5 jam? Sudah, saya sudah mengerti. Mari kita foto. Udah, terus yang susah tuh gimana lagi tuh? Coba lihat yang soal nake ya tadi. Kayaknya gue lihat orang-orang tuh kenapa pada susah banget sih, kayak sesusah itu. Gue kan kayak jadinya takut gitu. Tapi gue nggak yakin sih, maksudnya kayak kalau di sekolah gue bakal soalnya sesusah itu. Soal kemarin gue ulangan aja soalnya gampang, tapi gue tetap 80 cuman karena gue salah pilih, harusnya pilihnya yang paling dibuletinnya yang paling mentok, tapi gue buletinnya setengah-setengah gitu, cuman desimal aja. Oh benar, sorry gua ralat nih, ini gue ralat. Ya belum foto. Nggak apa-apa, ini gue ralat. Jadi sebenarnya gue lupa, sebenarnya gue ralat ya, ini gue baru menemukan suatu fakta. Gue lupa karena gue udah jarang megang kelas 10 juga sih. Ini gue draw lagi. Yang beda ternyata perkalian. Kalau per jumlahan dia masih sama. Gitu doang sih. Oke. Hanya itu doang yang gue ralat. Itu aja yang gue ralat. Jadi sebenarnya A tambah B yang ini nih. A tambah B sama dengan B tambah A. Itu aja. Oh, jadi ternyata Sama. Ya, itu sifat komutatif. Ya guys, sabar. Apa yang tadi? Gue lupa. Maklum. Udah tua. Iya enggak? Iya, jangan disebut juga sih. Please lah ya. Umur berapa tahun ini? 26. Kemarin. Oh. Kapan? Kok gue Juli. gak tahu loh, Pak? Juli. Hah? Demi apa? Gue ngucapin gak sih? Nggak tahu. Semua. Gue ngucapin gak sih? Gue ngucapin deh kayaknya. Iya, gue ngucapin. Gak tau sih. Gue lupa. Aduh, memori gue semakin menipis. Oke. Udah ya, clear all drawing ya. UTS hari apa? Senin? Gue Kamis kalau fisikanya. Tapi Senin mata wajib. Aduh, kawasnya tolong mata wajib. Gue nangis sih, gue gak ngerti. Garis bilangan. Oke. Nanti ini video akan gue gabung. Nanti masukin YouTube dan biar teman-teman lu juga belajar juga sih.
Ya, oke. Ya, Oke. yang lain juga bisa belajar. Lumayan kan 1 jam berapa menit tuh. Mantap. Iya. Oke, Nanti ini dong kirim rekening. siap. Nomor rekeningnya kan? Bukan. Iyalah, Iya, iyalah. bukan. Emang apa gue mau ngegasak rekening? Oh enggak. Oke, ini clear out drawing. Metode satu lagi analitis. Aduh, analitis lagi. Oke, analitis. Gua nggak tahu lu trigonometri sudah belajar di atas 90 derajat belum? Belum, cuma baru belajar sin kostan doang. Sin kostan 90 derajat. Oke, nanti ketemu sin kostan di atas 90 derajat. Gimana sih cara nyarinya? Nangis deh gue deh. Yeay, akhirnya bisa membuat orang. Akhirnya kata dia, sebenarnya kan gue nggak tahu sih, gue udah pernah bikin gambar ini belum ya. Jadi sebenarnya fisika itu easy sampai si trigonometri menyerang. Oke deh, ini ada X positif. Ini ada X positif, ini ada Y positif, ini ada X negatif, dan di sini ada Y negatif. Ini sekalian belajar matematik sih. Oke. Untuk menentukan sudut, ini sudut 0 derajatnya. Kalau apa namanya, arah jarum jam kan dia ke sini ya, begini kan. Nah, dia berlawanan arah jarum jam. 90 tambah 90 berarti sini 180 derajatnya, di sini 270 derajat. Lalu balik lagi ke sini 0 derajat adalah 360. Halo, ya salam juga, ini dari Jakarta. Salam kenal. Ya, ini masih, bentar saya cek vektor kelas berapa sih lu Kay? 10. Ya, kelas 10. Vektor kelas 10. Nah, materi ini terus setelah itu dia ke kanan. Nah, sudut 0 ke sudut 90 derajat itu daerah pertama, ini daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Ini gue kasih dasarnya dulu, kita akan lanjutkan nanti di part kedua. Dirimu bisa kapan? Gue nggak tahu sih. Bisa kapan? Bisa kapan? Mungkin Sabtu Minggu sebenarnya mau aja sih gua. Cuman ya gue sih lebih ngerti pelajaran daripada les bahasa Belanda sih. Oke. Kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini daerah keempat. Kalau di mana ya? Semua harus di sini pin aja gitu. Nilai kelihatannya cuma tingkat ini tan Plus. plus bisanya di sini. Plus. Oke. Ini adalah dasar sebelum kita analisis vektor. Seperti itu. Pusing nih, langsung galau nih. Enggak lah. Oke ya, jadi kayak gitu. Ini
ini sebenarnya berhubungan dengan matematika materi trigonometri ya. Jadi untuk yang teman-teman trigonometri belajar juga, ya udah, ini emang harus belajar sih. Terus gimana kalau misalnya 0 sampai 90 kan ditentukan, sudah ada kan di tabel kan? Sudah ada di tabel yang cos 0, cos atau sin 30 itu udah ada di tabel semua. Tapi bagaimana kalau seandainya misalnya gua dapat misalnya sin 120 derajat. Kayak gitu. Misalnya ini kalau misalnya digambar ini kayak gini. Terus misalnya membentuk di sini sudut 60. Ini kan sama aja 120 derajat dong kalau dibentuk dari 0 sini ke sini kan 120 kan? Ya. Oke. Misal gue dapat di sini F-nya atau resultannya misalnya F-nya berapa ya? Enak ya. 10 aja deh ya, yang enak aja deh, angka enak aja 10 Newton. Nah, caranya adalah sin 120 derajat ini ubah 180 derajat dikurang berapa supaya jadi 120? 60. Oke. Yang diambil adalah ini. Jadi nanti kalau FY-nya ya, ini FY kan. Berarti 10 Newton gitu dikali sama, karena dia di daerah 2, nilai sinnya positif. Kalau dia nilainya positif berarti dia ya udah dikali sin, bukan ditambah tapi dikali ya. Dikali sama sin 60. Berarti 10 dikali setengah akar 3. Berarti 5 akar 3 Newton. Nah, untuk untuk ke X-nya gimana? Oke, Fx-nya berarti 10 Newton dikali sama dia sin 180 kosin sih, maaf salah ya, cos, maaf banget, cos 180 derajat dikurang 60 derajat, yang dipakai 60. Tapi karena nilai cos di sini negatif, maka dibikin seperti ini, min cos 60 derajat. Maka hasilnya nanti 10 Newton ini dikali sama min setengah, hasilnya min 5 Newton. Kayak gitu sih. Saya sedang zoom sama salah satu siswa les sih. Jadi siswa les, partner juga, temenan juga. Ya, dia ini juara umum 3 kali berturut-turut dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya, tidak usah disebutkan ya. Dia nanya. Ya. Jadi seperti itu. Pengenalan sebentar. Kayak gitu. Jadi Fx, Fy-nya sama. Ini untuk di kuadran 2 deh. Ini masih di daerah kedua ya. Jadi ini kalau masih daerahnya antara 90 dan 180. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi hasilnya bisa minus gitu. Belum dipoto, sabar. Bisa minus. Minus itu berbicara mengenai arah kalau di sini. Banyak banget, serius, hari ini aja tuh kayak literally fotonya udah buat flash doang, banyak banget. Oke, mantap. Oke, next. Kuadran 3. Kalau kuadran 3 sebenarnya gue agak gimana ya, ini
nggak tahu sih untuk ukuran lu kebanyakan atau enggak sih. Ini boleh ini ya, dihapus ya. Karena kita tidak mungkin menghapus yang itu, yang lingkaran itu. Karena itu dasar. Bagaimana kalau misalnya kita ada ini, boleh saya draw. Oke, misalnya kayak gini. Yang di sini nih. Nah, angkanya mau 10 lagi nggak apa-apa sih, bebas ya. Ini contoh sih ya, jadi bebas nilainya. Oke, misalnya di sini mau berapa derajat? 30 aja deh ya, coba 30 derajat. Dia F-nya 20 Newton misal. Kelihatannya 20 Newton ya. Ini 30 derajat dan 20 Newton nih. Nah, yang harus ditanyakan adalah Fx dan Fy-nya. Sama, F-nya dapat, berarti F dikali kalau ini cos. Nah, ini kan 180, kalau ditambah, ini enak nih, ini udah ada angkanya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu angkanya, dia cuma dikasih tahu 210. Ini kan berarti kan 180 ditambah 30 kan, 210 kan. Membentuk 210 derajat dari sini titik 0. Kalau udah kayak gini enak sih sebenarnya, tinggal pakai yang ini. 180 ditambah 30 derajat. F-nya dapat tadi 20 Newton. Nah, nilai cos-nya di sini negatif nih karena tan kan yang positif. Kalau sini tan yang positif, maka nilai cos-nya negatif. Berarti cos 30. Min cos 30. Berarti adalah 20 dikali cos 30 setengah akar 3. Oh iya. 10 akar 3. Min 10 akar 3. 10 akar 3. Newton. Untuk yang telat nanti saya bisa submit ya di YouTube kemungkinan. Tadi ada 1 jam sih, udah 1 jam, tapi ini kita masih lanjut karena materinya belum selesai ternyata. Di sini F. Kalau Y itu sin. Sinnya tetap 180 tambah 30 derajat. Karena sama-sama negatif berarti 20 Newton dikurang sin 30 derajat. Berarti ini 20 dikali minus sin 30 itu setengah. Dapatlah min 10 Newton. Jadi sama-sama minus karena di sini tanya positif. Kayak gitu ya. Jadi untuk kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk di kuadran 4 dan contoh-contoh yang lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Semangat.